Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masuk pada bab baru, yaitu bab 3 mengenai budidaya ikan konsumsi. Audio Jungle. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, melalui kegiatan literasi, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis ikan konsumsi. Yang kedua, mengidentifikasi sarana dan peralatan budidaya ikan konsumsi dengan benar. Audio Jungle. Perhatikan gambar berikut. Menurut kalian, gambar apa sajakah ini? Bapak kasih tahu saja ya. Ketiga gambar ini, yang pertama itu adalah gambar kolam. Yang kedua yang di bawah ada ikan lele dan di atas ada ikan mas. Berikut kita akan mempelajarinya lebih jauh ya. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai komoditas ikan konsumsi. Komoditas ikan konsumsi terbagi menjadi 3. Yang pertama ikan air tawar, yang kedua ikan air payau, dan yang ketiga ikan air laut. Berikut pembahasan lebih lanjutnya, disimak ya dan tetap fokus agar tidak gagal fokus. Adapun ikan air tawar yaitu yang sering didominasi di Indonesia, artinya sering dibudidayakan di Indonesia, itu adalah ikan mas, ikan patin, ikan nila, ikan gurame, dan ikan lele. Pembahasan yang pertama yaitu ikan nila. Ikan nila yang paling populer dibudidayakan di Indonesia, jadi ikan ini yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia. Ciri-cirinya, bentuk badannya pipih ke samping, umumnya warna putih kehitaman disebut nila hitam, dan nila merah atau yang memiliki dominan warna merah. Habitatnya di dataran rendah sekitar 1000 meter di atas permukaan laut. Pemeliharaannya 4-5 bulan, ukuran mencapai 8-12 cm dengan ukuran kolam terpal 15-20 ekor per meter persegi, Audio Jungle. dan kedalamannya 80-100 cm. Diberi makan 3-5 kali. Ya, dengan ganggang sutra bisa, tumbuhan lunak bisa, atau plankton ya. Selanjutnya kita bahas mengenai ikan lele. Pasti kalian sering sekali melihat ikan lele dan ketemu ikan lele. Bahkan kalian pasti suka nih ikan lele. Ciri-cirinya, bentuk tubuh memanjang, berkulit licin, kepala pipih, mulut di ujung, dan 4 pasang sungut, sirip ekor, dan perutnya membundar. Itu adalah ciri-ciri ikan lele. Habitatnya, dia dapat hidup di semua perairan air tawar seperti sungai yang tenang atau yang deras, rawa, waduk, danau, ataupun genangan kecil. Jadi lele ini sungguh luar biasa ya, bisa hidup dimanapun di air tawar. Pakannya bisa pakan alami, yaitu cacing, kutu air, jentik-jentik, dan siput kecil, dan bisa juga dikasih makan buatan seperti pelet. Budidayanya, lele dipanen sekitar usia 3 bulan sampai 4 bulan dengan rata-rata massa 200 gram per ekor. Jadi kalau kalian mau budidaya lele gampang, tapi lele ini kuat sekali makannya ya. Dan mencari makannya juga mudah untuk lele. Saran Bapak kalau mau budidaya lele saja. Selanjutnya yaitu ikan patin. Nah, ikan patin ini mirip-mirip ikan lele, ada kumisnya juga dan berbadan licin. Ikan ini termasuk ikan catfish. Apa artinya catfish? Catfish artinya dapat hidup di perairan dengan kandungan oksigen relatif rendah. Jadi ikan ini cukup tangguh ya. Dengan minimnya oksigen aja dia bisa hidup. Ciri-cirinya, warna punggung keabu-abuan atau kebiru-biruan, tuh dapat kalian lihat gambarnya. Perut putih, keperakan, kepala agak kecil, mulut terdapat sepasang sungut, yaitu ya kumis-kumisnya itulah. Dan hati-hati sama ikan ini,
duri atasnya itu kalau kena bisa meriang ya. Jadi hati-hati terhadap ikan ini. Ikan patin pemakan segalanya dan cenderung menjadi karnivora. Pembahasan selanjutnya yaitu ikan gurami. Nah, ikan ini ikan yang paling Bapak senang karena dagingnya enak sekali. Tapi di wilayah kita jarang dibudidayakan ya. Dibudidayakan sering di daerah Pulau Jawa. Ikan ini termasuk ikan mewah. Harganya relatif mahal karena dagingnya renyah saat dimakan dan sedikit loh durinya. Habitatnya banyak di daerah Jawa, Kalimantan dan Sumatera. Lokasi ikan ini cocok antara 0 sampai 800 meter di atas permukaan laut dan suhunya cocok bagi mereka ini 24 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Budidaya pemijahannya pada umur 2 sampai 3 tahun loh. Jadi lama ya. Saat kemarau semakin meningkat, telurnya akan menetas setelah 10 hari. Ikan ini termasuk omnivora ya. Jadi ikan ini termasuk ikan yang enak. Selanjutnya kita masuk di pembahasan ikan air payau ya. Jadi ikan air payau yang biasa dikembangkan adalah sebagai berikut, yaitu ikan bandeng. Jadi pembahasan Bapak cuma ikan bandeng ya, karena ikan ini yang paling banyak dikembangkan di jenis ikan air payau. Adapun ciri-ciri ikan bandeng, badan memanjang seperti torpedo, sirip ekor bercabang, kepala tidak bersisik, mulut kecil terletak di ujung, rahang tanpa gigi, lubang hidung terletak di depan mata, mata ditutupi selaput bening. Dan hewan ini tergolong ikan herbivora karena memakan fitoplankton ya. Jadi ikan ini dagingnya putih, seratnya halus dan rasanya gurih. Jadi ikan bandeng ini juga termasuk ikan yang enak, paling enak dibakar. Pembahasan kita selanjutnya yaitu ikan air laut. Yang pertama ada ikan kakap. Ikan kakap ini mempunyai bentuk tubuh memanjang, gepeng, batang sirip ekor lebar, mata berwarna merah cemerlang, mulut lebar sedikit serong dengan geligi halus. Badan atas penutup insang terdapat lubang kuping bergerigi. Sirip punggung dengan 3 jari-jari keras dan 7-8 jari-jari lemah serta memiliki bentuk sirip ekor bulat. Kakap putih ini mempunyai toleransi cukup besar terhadap kadar garam dan merupakan ikan yang dibesarkan di air payau dan kawin di air laut. Sifat-sifat inilah yang menjadikan kakap putih dapat dibudidayakan di laut maupun di tambak air payau. Jadi ini termasuk ikan primadona budidaya ikan air laut ya. Selanjutnya ikan kerapu. Hewan ini termasuk hewan yang mahal. Hewan ini juga cepat berkembang biak sehingga menjadi primadona untuk dibudidayakan. Kerapu mempunyai sifat-sifat yang menguntungkan untuk dibudidayakan karena pertumbuhannya cepat, dapat diproduksi massal untuk memenuhi permintaan pasar, serta dapat dipasarkan dalam keadaan hidup. Adapun bentuk tubuh kerapu yaitu moncong panjang memipih dan menajam. Gigi pada bagian sisi terdiri atas 3 atau 4 baris. Terdapat bintik putih, coklat pada kepala, badan dan sirip, bintik hitam pada bagian dorsal dan posterior. Habitat benih ikan kerapu terutama jenis kerapu macan adalah pantai yang ditumbuhi alga genus Reticulata dan Gracilaria sp. Pada tahap dewasa, kerapu hidup di perairan yang lebih dalam dengan dasar perairan pasir berlumpur. Kerapu termasuk jenis ikan karnivora dan cara makannya mencaplok satu persatu pakan yang diberikan. Pakan yang paling disukai yaitu crustacea atau rebon atau dogol dan krosok.
Juga jenis ikan-ikan kecil yaitu tembang, teri, dan belanak. Itu adalah jenis makanan ikan kerapu. Selanjutnya yaitu sarana dan peralatan budidaya. Perbesaran ikan konsumsi. Yang pertama bahan, yaitu membahas benih. Benih, sebaiknya benih ikan yang unggul diperoleh dari indukan yang unggul, agar nanti ikan-ikan yang dihasilkan juga dapat ikan-ikan yang unggul. Yang kedua, yang B, ada pakan. Pakan ini bisa kita beri pakan buatan atau pakan alami. Kalau pakan alami itu berasal dari jasad mikroorganisme akuatik, contohnya fitoplankton, zooplankton, dan bentos. Sedangkan pakan alam buatan biasanya diberikan yaitu pelet. Selanjutnya yang C adalah pupuk. Pupuk ini digunakan untuk menumbuhkan makanan alami, yaitu fitoplankton dan zooplankton sebagai pakan alaminya. Biasanya pupuk diberikan pupuk alami atau pupuk buatan. Kalau pupuk alami itu yaitu pupuk kandang, bisa berasal dari hewan sapi, kerbau, itik, dan ayam yang kering. Sedangkan pupuk buatan yaitu pupuk urea, ZA, TSP, KCl, dan NPK. Jadi pupuk ini diberikan kepada tanah dasar dari kolam itu. Sebelum kolam itu diisi air, jadi disebarkan dulu pupuk di tanah itu ya. Selanjutnya air juga penting bagi sarana budidaya. Jadi air ini sebaiknya air yang tidak terlalu asam dan tidak terlalu basah, dan air ini juga sebaiknya air yang mengalir dan air yang tidak terkontaminasi dari limbah. Selanjutnya yaitu kapur. Kapur digunakan untuk mempertahankan kestabilan keasaman pH tanah dan air sekaligus memberantas hama penyakit. Selanjutnya obat-obatan. Obat-obatan ini digunakan untuk pencegahan atau pengobatan dari hama yang menyerang atau penyakit yang menyerang ikan tersebut. Selanjutnya kita masuk pada peralatan. Peralatan yang digunakan ada penggaris, ada serokan lamit atau jaring, ada alat sortir, ada timbangan, ada tudung saji. Biasanya penggaris ini untuk mengukur panjang ikan. Serokan lamit atau jaring digunakan untuk menjaring ikan-ikan yang kita mau ambil atau mau kita sortir. Selanjutnya alat sortir ini untuk memisahkan ikan yang kecil maupun yang besar. Timbangan untuk mengukur massa tubuh dari ikan tersebut. Tudung saji biasanya untuk menjaring juga. Jadi itu adalah sarana dan peralatan budidaya ikan konsumsi. Bapak harap kalian dapat memahami apa yang Bapak jelaskan hari ini ya. Untuk tugas kalian di rumah, tugas bab 3, tugas pertama ini yaitu carilah informasi dari berbagai media, buku atau internet mengenai karakteristik ikan konsumsi yang ada di daerahmu. Silakan dicari minimal 3 ya, 3 ikan konsumsi yang ada di daerahmu. Silakan ditulis dulu dan dikumpulkan via WhatsApp. Silahkan kalau kurang mengerti penjelasan Bapak hari ini, silahkan hubungin Bapak lewat WhatsApp ya. Oke, Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Dan ingat, yang belum subscribe silahkan subscribe agar channel ini terus dapat berkembang dan Bapak tambah semangat dalam membuat konten-konten pembelajaran selanjutnya. Dan jaga kesehatan kalian selalu. Bapak Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.